adik-adik. Shalom. Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Masih bersama dengan kami, dengan Kak Vita, dengan Tante Emma pastinya, dan Kriwil. Kalian sudah siap belum di rumah? Sudah mandi belum? Sudah makan belum? Kira-kira udah belum ya? Coba kita tanya Kriwil, udah siap belum adik-adik? Kriwil, are you ready? Yes, I'm ready. Nah adik-adik, Kriwil mau tanya nih sama adik-adik semua. Kalau Kriwil tanya, are you ready? Kalian harus jawab, yes, I'm ready. Yes, 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 gitu ya. Siap ya? Ayo Kriwil. Hi guys, are you ready? Yes, I'm ready. Yeay. Kita jawab sendiri ya. Nah, pasti semua sudah siap ya. Kita akan mulai ibadah kita di dalam doa. Adik-adik harus ikut berdoa di rumah. Oke? Ayo kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami siap untuk memuji Tuhan lagi, untuk bersuka cita bersama-sama lagi, dan kami siap juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, dan kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik siap ya memuji Tuhan? Kita mau nyanyi sebuah pujian yang mengatakan My God is so big. Yuk kita nyanyi. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Oh, oh, He made the trees, He made the seas, He made the elephant too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Ho ho, my God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Ho ho, my God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the river are His, the sky are His handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Ho ho, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Nah adik-adik siapkan hatimu, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ya. Oke.
adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita pada hari ini. Nah, Tante hari ini mau menceritakan sebuah cerita dengan judul Sign and Wonders. Tanda heran dan mujizat yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Nah, kalau adik-adik yang sudah bisa baca, bukalah Alkitab adik-adik di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai ayat 42. Iya. Cukup panjang, tetapi adik-adik pasti punya waktu yang banyak untuk membaca ayat-ayat yang indah ini ya. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana mujizat terjadi. Wah, Tante, mujizat itu apa sih? Ya, mujizat itu berarti satu kejadian atau satu peristiwa yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan melalui para murid-muridnya. Manusia gak bisa melakukan mujizat, apalagi mesin-mesin buatan manusia gak bisa melakukan mujizat. Hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Dan Tuhan memakai murid-muridnya yang disebut para rasul untuk melakukan hal-hal besar, hal-hal yang luar biasa yang manusia tidak bisa lakukan. Oh, Tante, aku mau tanya, murid-murid itu sama ya dengan rasul? Sama ya, Tante? Ya, rasul-rasul dan murid-murid Yesus itu sama. Iya, sama kayak, rasul itu utusan Tuhan. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, Tan, sebelum Tante cerita lagi, adik-adik, kita mau saksikan videonya dulu. Kalian simak baik-baik videonya ya, oke? I don't feel well, announced Katie. My stomach hurts. My stomach hurts too, said her little brother Willie. I'm not feeling well either, added Mother with a sigh. I think we all have a slight fever. Maybe we should go see the doctor. They hurried to Dr. Cato's office. The waiting room was full, but Dr. Cato would help them all, and she did. In a few days, Katie, Willie, and their mother were just fine. Peter and the other apostles helped a lot of sick people too, but they weren't doctors. They had a special kind of healing power. The Holy Spirit used them in a special way. Now it was happening. They were filled with the Holy Spirit, and the Holy Spirit was using each of them in a mighty way. They were performing signs and wonders. They were healing the sick. They were helping people in trouble. The apostles and the new believers often met together on Solomon's porch at the temple. They never tired of sharing the good news about Jesus with each other, and they often prayed together there. Each day, more and more people believed in the Lord. Large numbers of men and women joined the group of believers. Every day was a new adventure. Every day is always an adventure when a person is being used by the Lord. Life was full of miraculous moments. Sick people were being brought out into the dusty streets. They lay there on their beds or mats in the hope that Peter's shadow would fall on them. They believed they would be healed if it did. And the Bible says that everyone who came was healed. The good news about Jesus was spreading like wildfire. The temple leaders were angry. The high priest and the Sadducees believed that they had to stop the apostles, so they arrested them and sent them to prison. They thought that would give the apostles some time to think. God must have smiled about that. That night, he sent an angel to let the apostles out of prison. Go back to the temple and tell the people all about this new life in Jesus, the angel said. Of course, the apostles happily obeyed, and very early in the morning they went to the temple and began teaching again. He sent orders to the prison to have the apostles brought to them.
In a short time, the men who had been sent to the prison came back. Their eyes were wide with fear. "We found the jail securely locked," they reported. "The guards were standing at the doors, but we found no prisoners inside." The leaders shook their heads. What now? Then word came in from the streets. "Look, the men you put in prison are back in the temple courts, and they are teaching the people again." Grinding their teeth, the leaders sent more men to the temple. When the apostles finally stood before the leaders, the high priest glared at them. "We gave you strict orders not to teach in this name," he shouted. "Yet you have filled Jerusalem with your teaching, and you are trying to make us guilty of this man's blood. You must stop." The apostles answered plainly. "We must obey God rather than men," they said. "The God of our fathers raised Jesus from the dead, the same Jesus you had killed by hanging him on a cross. God has made him a prince and a savior. He will give repentance and forgiveness of sins to Israel." The leaders shook with anger. They really wanted to have the apostles put to death, but they could not. Too many people believed that these were God's men, and through it all, the apostles stood firm. Jesus was more important to them than their own lives. Nah, silakan Tan. Tante lanjutkan. Nah, setelah hari Pentakosta, murid-murid Yesus tidak tinggal diam dalam rumah loh. Karena setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka pergi keluar untuk bersaksi, memberitahukan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka ingin memberitahukan bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi Petrus dan teman-temannya tiap hari itu pergi memberitahukan kepada orang banyak tentang Yesus. Nah, masih ingat minggu lalu? Ayo, kita cerita tentang apa? Kriwil, ingat nggak minggu lalu? Waktu ceritanya Om Petrus dan Om Aduh. Yohanes pergi ke Bait Allah, di pintu elok atau pintu indah itu, mereka bertemu dengan seorang yang sakit apa ya? Itu tuh yang nggak bisa nggak jalan. bisa jalan. Lumpuh. Iya, lumpuh. Dan orang sakit lumpuh itu disembuhkan. Apakah Petrus mengolesi obat di kaki orang lumpuh itu? Enggak. Tidak. Om Petrus hanya bilang dalam nama Yesus, berjalanlah. Maka orang lumpuh itu berjalan. Wah, hebat ya gitu. nama Tuhan Yesus. Jadi mujizat demi mujizat terjadi dilakukan oleh para murid Yesus. Orang-orang sakit dibawa untuk murid-murid doakan sehingga orang-orang sakit itu bisa disembuhkan. Wah, Tan, mereka itu sakit apa aja yang dibawa ke para murid itu, para rasul? Sakitnya macam-macam. Macam-macam, banyak. Ada yang lumpuh, ada yang tuli, ada yang buta. Ada juga yang sakit, mungkin waktu itu sakit kanker, virus corona belum ada ya waktu belum itu. ada. Ya, tapi segala macam sakit penyakit dibawa oleh orang-orang supaya murid-murid Yesus mendoakan mereka dan menyembuhkan mereka. Jadi terjadi kehebohan di Yerusalem karena banyak mujizat terjadi. Tante, emangnya nggak ada dokter ya? Nah, ada sih. Waktu itu mereka pakai kata tabib, ya, dokter. Tapi ada penyakit-penyakit yang dokter nggak bisa sembuhkan. Contohnya sekarang ini loh, virus corona. Corona. Belum ada obatnya. Nah, jadi nggak bisa ya. tapi kita bersyukur untuk para dokter karena Tuhan memberikan hikmat pengetahuan kepada para dokter sehingga bisa memberikan obat-obatan untuk menolong mereka yang sakit. Nah, jadi orang-orang sakit itu
dibawa kepada murid-murid Yesus. Begitu banyak, sampai-sampai nggak cukup di dalam ruangan. Akhirnya mereka meletakkan saja orang-orang sakit itu di pinggir jalan. Di pinggir jalan, Tan. Rame banget. Rame. Kotor Mereka kan? membaringkan orang-orang sakit di pinggir jalan. Maksudnya apa? Kenapa bisa begitu ya? Nah, supaya waktu Om Petrus lewat di jalan itu, bayangannya waktu kena kepada orang sakit itu jadi sembuh loh. Jadi bayangan Om Petrus aja bisa menyembuhkan? Iya. Bayangan tuh apa, Tante? Iya, bayangan nggak tahu ya, Kripil. Nah, kalau begini, nah ini ada bayangan di sini kalau yang hitam itu. Yang hitam. Itu Itu bayangan dari Om aja loh. Petrus waktu lewat kena kepada orang-orang sakit yang dibaringkan di pinggir jalan. Lalu orang-orang itu sembuh, sehingga terjadi kehebohan. Semua orang bersuka cita. Luar biasa itu. Tapi jalanannya jadi macet ya. Iya dong, Tan. Kalau semuanya di pinggir jalan, macet dong jalanannya. Nggak Tapi bisa lewat. semua orang juga ingin menyaksikan, ingin melihat mujizat yang terjadi. Orang banyak disembuhkan. Tapi ada juga orang-orang yang tidak senang dengan murid-murid Yesus. Karena murid-murid Yesus itu selalu memberitahukan tentang Yesus. Mereka nggak suka dengar nama Yesus. Jadi mereka lapor murid-murid Yesus untuk ditangkap. Ditangkap. Supaya murid-murid Yesus itu dimasukkan dalam penjara. Waduh. Wah, ngeri ya. Supaya dimasukkan murid-murid dalam Yesus penjara. nggak bisa lagi bicara tentang Yesus. Jahat ya dia, Kriwil ya. Kok gitu? Om Petrus ke dalam penjara. Padahal waktu orang-orang sakit dibawa itu bukan saja orang-orang sakit, tapi orang-orang yang dirasuk setan juga dibawa loh, sehingga mereka disembuhkan. Ada yang dirasuk setan juga, Tan? Ih, ngeri banget. Mereka ngamuk nggak, Tan? Ya pasti ngamuk, karena mereka harus keluar dari tubuh orang sakit itu. Karena dalam nama Yesus semua setan-setan itu ketakutan, takut pergi keluar dari orang yang sakit itu, sehingga ada kesembuhan. Luar biasa. Tapi setelah mereka dimasukkan dalam penjara, mereka nggak bisa lagi berbicara tentang Yesus. Apa mereka terus diam saja? Gimana, apa mereka sembunyi kali, Tan? Enggak. Mereka tetap memuji Tuhan walaupun di penjara. Lalu apa yang terjadi loh? Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pada waktu malam ada malaikat. Malaikat diutus oleh Tuhan datang ke dalam penjara itu. Oh iya, malaikat. Jadi malaikat itu buka pintu-pintu yang tadinya terkunci rapat dan mengeluarkan rasul-rasul itu dari dalam penjara. Lalu malaikat itu bilang, pergilah ke bait Allah. Di situ kamu harus ceritakan juga tentang Yesus. Jangan diam saja, tetap saja ceritakan tentang Yesus. Nah, waktu pagi penjaga penjara datang untuk cek itu. Nah, mereka lihat pintu-pintu terkunci, tapi nggak ada. Di mana rasul-rasul? Nggak ada. Om Petrus nggak ada, Om Petrus. Nggak ada. Kok bisa gitu? Kenapa bisa gitu? Ternyata waktu malaikat datang buka pintu, rasul-rasul keluar, murid-murid keluar, lalu malaikat tutup lagi pintunya. Lalu mereka cari di mana itu. Murid-murid Yesus. Sembunyi kali. Mereka nggak sembunyi, kan mereka ingat itu apa yang dikatakan malaikat. Pergi ke bait Allah. Ke bait Allah. Lalu waktu mereka cek ke bait Allah, ternyata murid-murid itu sedang berdiri menyaksikan tentang Yesus kepada orang banyak yang datang di situ. Nah, jadi murid-murid Yesus tidak takut. Mereka tidak tetap takut. menyaksikan tentang Tuhan. Mereka tetap bercerita tentang Tuhan yang adalah juru selamat. Jadi keren ya. Iya, keren. Murid-murid Mereka tidak Yesus takut. keren. Nah, dari mana mereka mendapatkan keberanian itu? Kenapa bisa mereka berani sekali ya, Tan? Mereka nggak takut.
Karena Roh Kudus. Oh, karena Roh Kudus. Ya. Ada Roh Kudus. Kan sebelum itu kan mereka menanti di Yerusalem di loteng atas dan Roh Kudus turun memenuhi mereka dan mereka mendapatkan kekuatan, mereka mendapatkan keberanian untuk menyaksikan tentang Tuhan di mana saja. Kriwil juga mau. Oh, Kriwil juga mau. Kriwil juga mau bersaksi tentang Tuhan? Iya. Kepada teman-teman? Iya. Nah, Kriwil harus minta kepada Tuhan Yesus agar Roh Kudus masuk, berdiam dalam hati Kriwil, memberikan keberanian kepada Kriwil untuk bersaksi kepada teman-teman. Iya. Ya. Oke, ayo Kriwil. Jadi pelajaran kita pelajaran kita hari ini, adik-adik semua harus percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dan adik-adik bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk menyatakan, melakukan mujizat dengan pekerjaan Roh Kudus, ya. Iya. Roh Kudus bisa memakai adik-adik semua. Masih ingat nggak? Waktu minggu lalu Iya, kemarin. Itu Wah, ada yang adik- dipakai Tuhan luar biasa tuh. adik kita Brandon ya, dipakai Tuhan. Dia berdoa buat kokonya yang sakit. Karena siang itu kokonya muntah-muntah. Oh, gitu. Pusing, lemas. Jadi Brandon taruh tangan berdoa. Dan mujizat terjadi. Wow. Besok paginya kokonya sudah sehat kembali. Puji Tuhan. Adik-adik Yesus juga bisa pakai dipakai Brandon. oleh Iya, Tuhan benar. menjadi alat dalam tangan Tuhan. Berdoa bagi mereka yang sakit dengan percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kesembuhan itu terjadi. Amin. Ya. Jadi ayat hafalan ya. Tante, tunggu dulu sebelum ayat hafalan. Minggu lalu ada teman-teman yang sudah menghafalkan. Kita lihat yuk. Udah ada nih. Iya. Weh. Ayo kita saksikan ya Ternyata adik-adik. kemarin minggu lalu itu teman-teman begitu semangat Iya. dan mereka sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Kita mau dengar dulu ya, mereka hafal ayat hafalan. Kriwil mau lihat. Pasti adik-adik juga mau dengar ya. Oke. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat hafalan hari ini adalah Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Oke, Nah. bagus ya. Wah, keren Bagus banget. sekali ya. Nah, hari ini ayat hafalan kita masih sama. Sama. Jadi udah hafal Jadi ya. yang belum hafal, tolong dihafal ya, supaya bisa masuk juga dalam acara sekolah minggu di udara. Nah, Ya, jadi betul. ayat hafalan kita terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Ayo apa Kriwil? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kita akan mengakhiri acara sekolah minggu di udara. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang bahasa Inggris, tapi Tante pasti yakin adik-adik semua tahu lagu itu ya. How great is our God. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini. Kita mau meninggikan Allah kita yang besar. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is
is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will see how great is our God. And all see How great is our God. Mari kita berdoa. Kalau ada di antara adik-adik yang sakit, taruhlah tanganmu di bagian yang sakit. Tante mau berdoa. Kita mau percaya bahwa mujizat kesembuhan masih terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami baru mendengar cerita yang luar biasa. Bagaimana mujizat itu masih terjadi sampai hari ini juga. Jikalau Engkau melakukan mujizat pada zaman rasul-rasul, murid-murid Yesus yang kita baca di Kisah Para Rasul, maka hari ini juga Tuhan masih melakukan hal yang sama. Amin. Kau lihat ya Tuhan, ada di antara adik-adik yang sakit. Mereka sedang meletakkan tangan di bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa, jamahlah mereka. Alirkanlah mujizat kesembuhan atas tubuh mereka yang sakit. Sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Yang masih melakukan mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Happy Sunday adik-adik. Happy Sunday. God bless you. God bless you. Bye-bye.